Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. الحمد لله العلي الكبير الذي فوقنا سبع السماوات وهو على الأرش استوى وعلمه محيط بكل عبده ومخلوقاته. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فيا عباد الله أوصيكم جميعا بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا.
وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Para jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah Tabaraka wa Ta'ala, kita meyakini Allah Tabaraka wa Ta'ala yang menciptakan kita. Dialah Allah Ta'ala yang mengatur kita, dan dialah Allah Ta'ala yang telah memberikan pengetahuan kepada kita untuk menjalani hidup ini. Maka di atas ilmu Allah Tabaraka wa Ta'ala lah kita akan mendapatkan perkara keamanan, perkara kenikmatan, perkara-perkara yang membawa kebaikan bagi kita. Rasulullah Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, "Wa man yu'min billahi yahdi qalbahu." Barang siapa yang beriman kepada Allah, maka Allah akan berikan petunjuk kepada dia. Petunjuk di dalam kehidupan dia, di dalam rezeki dia, di dalam menghindari penyakit dia, di dalam memberikan ilmu cara dia beribadah kepada Allah. Senantiasa Allah tambahkan. Karena itu kaum mukminin yang dirahmati Allah, maka wajib kita memperhatikan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wajib kita mengetahui dan menyadari bagaimana bentuk ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah semakin bertambah ataukah semakin berkurang? Maka perkara yang menjadi kerumitan di dalam hidup kita apabila ibadah kita itu berkurang, pengorbanan kita kepada Allah itu berkurang, sehingga kita memikirkan sesuatu yang rendah di dalam kehidupan dunia ini, maka muncullah kegelisahan, muncullah kekhawatiran. Dan ini bukan sifat orang-orang yang beriman, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyifati orang-orang beriman itu la khaufun alaihim wala hum yahzanun. Mereka tidak pernah khawatir dengan sesuatu yang akan mereka hadapi ke depan. Wala yahzanun, dan mereka tidak pernah bersedih dengan apa yang telah diambil oleh Allah Ta'ala di dalam hidup. Karena memang begitulah kehidupan. Karena itu kaum mukminin yang dirahmati Allah, hakikat kehidupan kita di dunia ini adalah kita mengorbankan sesuatu untuk kebahagiaan kita. Dan itulah tabiat kehidupan, ikhwati azakumullah. Orang ingin mendapatkan kehidupan dunia, maka dia berkorban di dalam kehidupan dunia ini. Bayangkan kita mendapatkan orang yang pergi pagi, pulang sore, bahkan malam. Dia mengorbankan nikmatnya berkumpul dengan keluarga. Dia mengorbankan enaknya tidur di rumah sambil menikmati makanan-makanan enak. Bahkan sebahagian lagi menahan rasa air liur terhadap makanan-makanan yang enak untuk dikorbankan demi kebahagiaan esok hari di penghujung minggu, supaya dinikmati bersama keluarga, membawa hasil yang cukup untuk bisa membeli baju yang bagus di saatnya, untuk bisa makan enak bersama. Maka ada pengorbanan-pengorbanan tersebut. Maka ikhwati azakumullah, ada kenikmatan yang melebihi kenikmatan kita berkumpul di dunia ini bersama keluarga kita. Kenikmatan ketika kita bertamasya melihat pemandangan-pemandangan indah di dunia ini, melihat berbagai macam tumpukan harta yang kita jamin untuk kesehatan kita di dunia ini. Tentunya kenikmatan itu adalah kenikmatan di akhirat kelak, yaitu surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa liqa'illahi ta'ala, dan berjumpa kepada Allah, yang ini tidak akan pernah terbandingkan dengan kenikmatan-kenikmatan yang kita ingin dapatkan di dunia ini. Namun semua kenikmatan di akhirat itu, ikhwati azakumullah, membutuhkan sebuah pengorbanan, sebuah perjuangan untuk mencapainya. Karena itu ketika kita hidup di dunia ini, kita harus berpikir apa yang harus kita korbankan untuk mendapatkan akhirat kelak. Dan tentunya pengorbanan ini bahagian dari kenikmatan hidup, ya, kebahagiaan hidup. Karena itu paling tidak 3 hal yang harus kita korbankan di dalam hidup ini supaya kita mendapatkan kenikmatan di akhirat kelak. Artinya 3 hal yang kita perjuangkan dengan pengorbanan harta kita, dengan pengorbanan waktu kita, dengan pengorbanan tenaga kita. 3 hal itu, yang pertama ikhwati azakumullah adalah al-ilmu, menuntut ilmu. Maka seseorang harus mengorbankan waktunya
mempelajari agama ini, mengorbankan hartanya untuk mendapatkan ilmu-ilmu tersebut, mengorbankan tenaganya, baik dia menuntut ilmu atau menjadikan atau mengadakan sarana-sarana orang untuk menuntut ilmu, sehingga orang kenal dengan agama yang mulia ini, kenal dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Allah taala berfirman, "Man kana fi hadhihi a'ma fahuwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila." Barang siapa yang di dunia ini buta, tidak mengetahui ilmu untuk mengenal Allah tabaraka wa taala, fahuwa fil akhirati a'la, fahuwa fil akhirati a'ma, maka nanti di akhirat dia lebih buta lagi. Wa adallu sabila, dan dia tersesat jalan. Maka kita tidak boleh merasa cukup, merasa alim, merasa sudah mengetahui hukum-hukum Allah ini. Maka wajib kita mengorbankan waktu kita, tenaga kita, harta kita. Bahkan para ulama mengatakan, man talabal hadis fahuwa aflas. Barang siapa yang mempelajari hadis, maka dia akan bangkrut. Artinya tidak cukup harta dia, sekaya apapun dia, tidak cukup waktu dia, tidak cukup tenaga dia untuk mendapatkan itu. Begitulah para ulama, mereka menuntut ilmu, mengetahui din yang mulia ini. Maka kita harus mewarisi apa yang telah mereka kerjakan tersebut, meluangkan waktu kita walaupun sesibuk kita di dunia ini untuk mengetahui ilmu-ilmu Allah. Yang kedua, ikhwati azzakumullah, apa yang harus kita korbankan dengan harta kita, dengan tenaga kita, dengan waktu kita, yaitu ad-da'wah lil ilmi, mendakwahkan ilmu yang sudah kita dapatkan tersebut. Kita sampaikan kepada saudara kita, pada kerabat kita, dan jangan menunggu kita mengamalkan ilmu itu. Ya, kalau kita menunggu, saya tidak mau mendakwahkan sebelum saya mengamalkan, betapa banyak kita ini memenuhi kekurangan. Betapa kita belum bisa mengamalkan ilmu itu. Ilmu tentang sedekah misalnya, tentang zakat, tentang haji. Kita belum sampai derajat untuk bisa menunaikan ibadah haji. Kemudian kita tidak mendakwahkannya, maka tentunya ini tidak tersampaikan. Bisa jadi, kata Rasulullah SAW, "Parubba muballighin aw amin sami'in." Bisa jadi orang yang disampaikan ilmu, yang didakwahkan, itu lebih baik daripada orang yang mendengar. Kita mendengar sebuah hadis, lalu kita sampaikan kepada saudara kita, ternyata dia lebih cerdas terhadap hadis tersebut, ternyata dia lebih mampu untuk mengamalkan hadis tersebut. Karena ikhwati azzakumullah, apa yang terjadi di dunia ini, kebencian, ketakutan terhadap al-Islam ini, karena kurangnya dari kita yang mendakwahkan Islam ini, sehingga Islam ini mahjubun, Islam ini tertutupi. Karena itu ikhwati azzakumullah, urusan berdakwah ini adalah urusan semua umat manusia, semua umat Islam yang telah sampai ilmu kepada dia. Tentunya ilmu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ballighu anni walau ayah." Sampaikan dariku, dari Rasulullah, bukan dari hawa nafsu kita, bukan dari katanya, bukan dari adat istiadat. Anni, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walaupun satu ayat, walaupun satu hadis, walaupun satu pengetahuan Islam yang benar. Kita mengingatkan saudara kita untuk salat 5 waktu, walaupun kita belum mengerti tata cara salat yang benar, tapi ingatkan mereka tentang kewajiban salat 5 waktu. Maka inilah tenaga yang harus kita gunakan, waktu yang kita gunakan, harta yang kita gunakan. Ikhwati azzakumullah, banyak orang mengatakan, saya tidak ingin berdakwah karena nanti ucapan-ucapan saya akan ditulis sementara saya tidak bisa melakukannya. Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la ta'lamun. Sungguh dosa besar orang yang mengatakan sesuatu yang dia tidak berbuat. Maka ikhwati azzakumullah, ketahuilah bahwa semua ucapan, baik orang alim, baik orang awam, baik bercanda, baik sungguh-sungguh, semuanya dicatat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satu ucapan yang diucapkan kecuali itu ditulis dengan cermat, dicatat dengan cermat, diawasi dengan cermat, dicatat dengan cermat. Mau kita jadi apapun, semua omongan kita dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak ada alasan untuk tidak berdakwah dengan lisan kita ini. Karena Allah tabaraka wa taala berfirman, "Wa man ahsanu qawlan
mimman da'a ilallah. Siapa yang lebih baik ucapannya ketimbang orang-orang yang mengajak untuk beriman kepada Allah. Maka ikhwati azakumullah, kita pilih ucapan-ucapan kita, sehingga ucapan-ucapan kita ini akan menjadi tiket bagi kita untuk menuju surga, itu dengan berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga ikhwati azakumullah, yang harus kita korbankan dari harta kita, dari tenaga kita, dari waktu kita adalah al-amal bi ilminah, yaitu mengamalkan dengan ilmu yang sudah sampai kepada kita, yang kita sudah mampu untuk melakukannya, yang tidak ada batasan terhalang bagi kita dari syarat-syarat sahnya. Maka kita berusaha untuk mengamalkan ilmu itu sedikit apapun yang kita dapatkan. Kita mengetahui fadilah salat malam, maka bangunlah salat malam tersebut sekuat tenaga kita. Man jahada fina lanahdiyanna subulana. Barang siapa yang berjihad bersungguh-sungguh untuk kami, kata Allah, la yahdiyanna subulana, maka kami akan berikan hidayah kepada dia jalan-jalan kami. Itu jalan kemudahan di dunia ini dan jalan kemudahan di akhirat kelak. Maka ikhwati azakumullah, hendaklah kita pikirkan bagaimana caranya bagi kita untuk mengambil dari tiga bahagian tersebut, terhadap ilmu kita, terhadap dakwah kita, terhadap amal kita. Maka sungguhnya inilah yang harus kita konsentrasikan. Adapun usaha kita di dunia ini, dagang kita, perbuatan-perbuatan kita untuk hidup di dunia ini hanya sekedarnya saja. Hanya sekedarnya saja. Ya. Betapa banyak orang yang sekedarnya saja di dalam dunia ini, ketika dia berdakwah, dia beramal, dia berilmu, maka apa yang dia dapatkan di dunia ini melebihi apa yang didapatkan oleh orang yang bersungguh-sungguh di dalam kehidupan dunia. Orang yang beriman bertakwa kepada Allah, begitu gampangnya urusan dunia dia. Sementara orang yang jungkir balik di dunia ini, salatnya dia tinggalkan, ilmunya tidak pernah dia tambah, dan dia tidak pernah mendukung orang-orang untuk berdakwah. Maka kelelahan demi kelelahan, amilatun nasibah, amal dia melelahkan. Karena itu ikhwati azakumullah, bahagiakanlah diri kita di dunia ini dengan menuntut ilmu, dengan ikut berdakwah dengan ilmu tersebut, dan mengamalkan ilmu tersebut di dalam kehidupan kita selagi Allah memberikan kesempatan hidup. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dinihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Allahumma ya Allah, ampunilah dosa kami ini ya Allah, dosa kaum mukminin ya Allah, kesalahan-kesalahan kaum muslimin ya Allah, Engkau ampunkan ya Allah, Engkau bukakan maghfirah kepada mereka ya Allah, sehingga tidak mempersulit kehidupan mereka ya Allah, dengan ampunanmu, dengan rahmatmu ya Allah, baik yang masih hidup maupun yang sudah Engkau wafatkan ya Allah ya arhamar rahimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana tsabbit imanana wa tsaqqil mawazinana. Allahumma ba'id bainana wa baina ma'siyatina kama ba'adta bainal masyriqi wal maghribi ya Allah. Ya Allah, tetapkan hati kami ya Allah, istiqamahkan hati kami di dalam keimanan kepadamu ya Allah ya arhamar rahimin. Jauhkan kami dari segala kegundahan, jauhkan kami dari segala kesusahan, jauhkan kami dari kebimbangan ya Allah ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah, jauhkan kami dari kemaksiatan kami ya Allah, sebagaimana Engkau telah menjauhkan timur dan barat ya Allah ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, inna Allah ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fakhsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar.
الله أكبر الله أكبر